Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih Pak Ketua atas kesempatan untuk berbagi yang menjadi gagasan bagi kami. Dan waktu saya dapat teks itu, teksnya sempat keselip karena ketika di Mekah, Madinah itu memang lebih banyak kegiatan domestik di sana. Lalu saya sampaikan beliau, insya Allah hadir. Cuma waktu itu beliau bilang tanggal 12, saya tibanya tanggal 12. Barangkali mesti jet lag, gak taunya ternyata 13. Alhamdulillah jadi bisa sampai ke tempat ini dan jumpa dengan semuanya. Lalu terkait dengan kota, ini Bapak Ibu semua di sini adalah para wali kota, para pengelola kota. Jadi kalau berbicara tentang kota, saya rasa Bapak Ibu semua sudah sangat menguasai. Saya tidak ingin menggarami air laut. Ini semuanya para ahli di sini. Ahlinya bukan ahli teori, tapi mengerti bagaimana operasionalisasinya. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan yang menjadi gagasan. Bagaimana kota di depan, apa problematikanya. Dan kami ketika mendapat tugas mengelola Jakarta, pada waktu itu kami selalu sampaikan ada 3 level di dalam manajemen pengelolaan kebijakan publik. 1, gagasan, diturunkan dalam bentuk narasi supaya bisa dipahami oleh semua, sehingga visi itu diketahui secara sama, simetris oleh semua. Lalu ketiga adalah eksekusi, karya. Karena itu ketika menjadi 3 kata, katanya adalah gagasan, narasi, karya. Tidak ada karya tanpa gagasan, tidak ada karya tanpa narasi. Sehingga apapun yang dilakukan bisa dicari asal muasalnya dan dicari penjelasannya. Nah, itu yang kami ingin sampaikan di sini adalah beberapa hal terkait dengan gagasan. Karena itu, sekalian, kalau boleh tunjukkan next slide. Ini gagasan awal yang kami bawa sama-sama di dalam perencanaan Indonesia ke depan. Ini peta Indonesia, potret Indonesia di malam hari. Apa yang menarik Bapak Ibu sekalian di sini? Mohon maaf kalau boleh pinjam apa sih namanya nih? Laser pointer. Bapak Ibu sekalian kalau boleh perhatikan di layar ini potret Indonesia di malam hari. Tapi sebenarnya yang lebih menarik di potret ini, saya rasa layarnya ada banyak. Ini adalah potret kota-kota di Indonesia. Oke. Nah, ketika lihat kota-kota di Indonesia, Bapak sekalian, inilah wajah ketimpangan yang ada. Kelihatannya ada ketimpangan juga Pak di sini Pak. Coba dilihat dulu. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, oke, sip. Ternyata ketimpangan pengetahuan pengelolanya nih Pak. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, tidak sampai rupanya. Oke, lihat saja. Lampu ini menggambarkan kota di Indonesia. Ketika kita lihat kota-kota ini, sekalian, di Jawa paling terang itu Jakarta, Surabaya. Begitu masuk Sumatera, titik-titik kecil. Kalimantan titik-titik kecil. Ini yang lebih ramai itu di Sarawak. Ini Malaysia. Sampai di kawasan timur gelap. Saya tidak menggunakan statistik Bapak Ibu sekalian. Gak pakai statistik nih. Tentang macam-macam. Gak usah, pakai ilustrasi ini aja. Listrik yang nyala di malam hari. Dari situ terlihat ketimpangan yang luar biasa. Coba kita lihat negara lain. Kanan bawah India. India itu kalau ditanya kompleks, ya. Jumlah penduduknya 1,3 miliar, lebih banyak dari kita. Tapi lihat ketika di malam hari terdapat distribusi yang relatif merata. Ini kalau pakai layarnya yang TV, warnanya lebih jelas. Di sini terlihat bahwa kota-kota
memiliki, dalam tanda kutip, kontribusi yang relatif setara. Dari situ, lihat kemudian Korea Selatan apalagi. Seoul tentu saja paling kuat. Nah, jadi visi yang kita ingin tawarkan ke depan, kita ingin di malam hari seluruh kota di Republik Indonesia terlihat menyala terang dari udara. Itu kira-kira. Menyala terang tuh. Jadi jangan sampai kota-kota ini gelap. Kalau gelap itu perekonomiannya tuh rendah, kontribusinya rendah. Dan tentu saja PLN harus nyiapin suplainya. Barangkali pas dipotret pas biar pet juga bukan? Kan Bapak Ibu rutin mengalami masalah seperti itu. Bapak Ibu sekalian, Indonesia adalah sebuah negara yang dikenal sebagai negara agraris dan maritim. Tetapi sejak 2009 lebih banyak penduduk tinggal di kota daripada di desa. Sejak 2009. Jadi kalau sampai dengan sekarang 14 tahun kemudian proporsi penduduk tinggal di kota lebih banyak daripada di desa. Coba lihat next slide. Urbanisasi ini adalah inevitable, tidak bisa dihindari. Tetapi masalah yang ada di sebuah kota sesungguhnya adalah soal pilihan. Kita memilih membiarkan muncul masalah atau kita memilih untuk mengantisipasi masalah. Urbanisasi itu oke, baik-baik saja. Yang tidak baik itu Jakartanisasi. Ke Jakarta semua, that's not good. Tapi kalau urbanisasi, it's okay. Urbanisasi itu normal dan terjadi di seluruh dunia. Diperkirakan tadi visinya Pak Ketua 2045, tahun 2045 itu 70% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Harus antisipasi dari sekarang. Sekarang 57. Bila kita biarkan tanpa perencanaan yang serius secara kolektif, nanti kita mengulangi masalah yang ada di Jakarta. Kemudian yang kedua, kita saksikan bahwa di perkotaan ini kontribusi dari penambahan penduduk perkotaan itu setiap 1% penambahan PDB per kapita nasional meningkatnya 1,4%. Sementara di negara-negara Asia lainnya tambah 1% penduduk urban itu meningkat PDB sampai 3%. Artinya kota-kota kita belum menjadi kota yang produktif secara ekonomi. Lalu kita punya masalah lingkungan hidup. Dan dari semua kota di Indonesia hanya 8 kota yang memiliki kualitas udara yang baik. Hanya 8 dari semua. This is no good. Lalu kita menyaksikan bahwa 30 juta penduduk di perkotaan itu tinggal di pemukiman yang tidak layak. Ini fakta juga. Dan yang kelima, kita melihat kesenjangan sosial yang tinggi di perkotaan. Dulu saya menginisiasi program pengiriman guru-guru ke pelosok tanah air. Tanah air nih. Di pelosok-pelosok di Sulawesi ada, di Nusa Tenggara, di mana-mana. Karena adanya ketimpangan itu. Lalu ketika saya mendapatkan tugas menjadi calon gubernur, saya berkeliling Jakarta. Seperti juga Bapak Ibu kalau pilkada harus keliling. Pada saat keliling itu, saya justru menemukan bahwa kemiskinan ekstrim itu adanya tidak di pelosok yang jauh sana, tapi kemiskinan ekstrim itu adanya justru di pusat pemerintahan, di pusat negara kita, di Jakarta. Yang ekstrim miskin di situ, yang ekstrim kaya juga di situ. Jadi ketimpangan-ketimpangan di kota-kota kita, itu ketimpangan yang harus dibereskan agak awal. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.